gue nggak tahu kenapa dia strateginya kayak gitu ya, apa nggak laku gitu. Cuma itu membuat kayak daya nilai jualnya kurang aja gitu. Oke, balik lagi di SSR episode kelima, dan kita akan nge-review, nge-breakdown dari streaming service lokal, yaitu bioskop online. Nah, sebelum kita masuk ke going into detail, bioskop online ini streaming service lokal yang sebenarnya bukan subscription based, tapi rental based. Jadi per film, bukan per subscription. Itu per subscription bisa akses semua film, terus bisa nonton, udah enggak, tapi per rental film. Gitu. Langsung aja kita going into detail. Kayak Google Movie gitu ya? Iya, betul. Kayak Google Movie, YouTube juga ada rentalnya gitu. Netflix zaman dulu kayak gitu. Iya. Dan ini sebenarnya buatan Visinema, produk pivot dari Visinema. Gitu. Menurut gue, dia nge-launching ini di saat momen yang tepat. Betul. Di masa pandemik dia nge-launching ini, which is good gitu. So, langsung aja yang pertama. Seperti biasa, kita mulai dari UI dan UX. UI-nya sederhana banget. Gue tidak melihat ini ada something special. Secara UX, as always, kelemahan dari konten lokal ya. Developer lokal masih kurang seamless, masih kurang nyaman, masih kurang bisa dinikmatin seperti Netflix dan yang lain-lain. Tapi menurut gue ya cukup, udah enough lah. Udah enough banget gitu. Ya, menurut gue sih kalau cuman kita lihat fungsinya sih oke lah, udah sesuai fungsinya. Kita bisa cari film, bisa nonton, lancar, semua beres, oke lah. Cuma menurut gue masih buggy. Jadi gue misalnya beberapa kali pernah gue udah bayar, tapi filmnya tetap minta gue beli tiket. Jadi gue pernah beberapa kali ngalamin seperti itu. Jadi gue mesti refresh beberapa kali, log out, masuk, baru kemudian hasil pembayaran gue di-detect gitu loh. Jadi menurut gue masih ada masalah lah. Jadi untuk user experience-nya belum maksimal. Kalau pengalaman gue adalah ketika gue beli series. Jadi ketika gue beli series itu, pertama gue nggak tahu itu series, gue beli, masuk, gue pikir itu sebuah film, loh kok cuma 20 menit gitu. Terus episode 1 lah, emang ini series tuh secara gue akses episode 3, episode 5-nya gimana? Karena ketika gue ngeklik itu kayak posternya gitu, langsung masuk ke dalam visual nontonnya, tapi gue nggak ketemu kayak episode 1, episode 2, episode 3. Itu put it this way, gue nonton itu di handphone. Begitu gue keluar dan nonton di browser, itu pun juga sama, begitu ngeklik masuk ke full-nya. Tapi begitu gue refresh gitu, sama gue harus otak-atik baru kelihatan tuh episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5. Iya. Gitu. Dan gue juga pernah ngalamin, gue beli film apa, tapi kalau gue klik play, nonton, itu nyasar ke film lain. Yang dimana tetap minta gue beli tiket lagi. Jadi masih buggy gitu loh, user experience-nya masih kurang maksimal. Jadi masih perlu penyempurnaan di kanan kiri. Dan masih ada gambar-gambar yang low resolution, gambarnya di stretch dan segala macamnya. Jadi secara desain, secara UI dan UX masih perlu peningkatan deh ini. Iya, masih perlu pengembangan banyak sih. Ya, karena ini kan udah beberapa bulan ya. Hampir setahun sih. Kalau selanjutnya apa nih? Kok hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Kemudian sekarang kita ngebahas katalognya. Katalog film-filmnya itu, gue inget ketika ini mau rilis itu, yang pertama kali dijual itu Story of Kale. Jadi gue awal dan akhir ya? Iya, bukan. Sebelum itu Story of Kale. Awal dan akhir tuh IP selanjutnya, spin-off-nya. Tapi ada Story of Kale gitu. Itu awal pertama gue mau nyoba beli di bioskop online. Kemudian ada The Valley of Lily, The Lily of Valley gitu, sebuah short movie yang bagus juga. Sisanya baru keluar tuh beberapa katalog-katalog yang ternyata memang produksinya Visinema, dan juga sisanya paling indie ya gitu, yang awarding konten gitu-gitu. Yang gue ngelihat ini kayaknya lumayan nih, semua film-film yang curated dimasukin ke sini dengan harga yang murah, 10.000-an gitu. Kalau ya kayaknya kebanyakan memang film-filmnya Visinema ya, kayak Filosofi Kopi, kemudian Love for Sale, Night, Quarantine Tales, terus apa lagi ya? Persepsi yang terakhir kali gue tonton itu. Yang dimana ya filmnya nggak bagus sih, tapi dengan harga 10.000 ya oke lah, seperti itu. Cuman ya kalau kita ngelihat cuman katalog filmnya as a whole yang masih kurang banget sih. Kayaknya ini dipersiapkan sebagai bioskop alternatif nih. Jadi kedepannya kalau ada film-film festival atau yang kesulitan dapat distributor, sulit menembus Netflix atau yang udah lebih well established, mereka bisa masuknya lewat bioskop online. I see. Oke.
menariknya lagi di bioskop online ini hanya ada film Indonesia ya, tidak ada film luar ya. Mungkin karena memang mau promote lokal konten. Dan original kontennya cukup banyak, of course, sesuai dengan visinya Visinema, which is IP, nge-develop intellectual property, makanya banyak banget konten-konten original nge-develop dari IP-IP yang udah ada, dikembangin aja gitu. Salah satunya itu tadi, Story of Kale kan dari NKCTHI, awal dan akhir dari NKCTHI. Next-nya ada Dinda gitu. Jadi dia kembangin IP-IP yang udah ada jadi masih ke sini gitu. Ya, dan apalagi ya mau dikembangin ya, Love for Sale akan dikembangin kan, terus kemudian Terlalu Tampan juga dikembangin, jadi kayaknya banyak deh. Filosofi Kopi juga yang terbaru itu yang modelnya jadi kayak film perang gitu kan. Jadi film action gitu ya. Jadi film action gitu. Terus yang menariknya lagi sebenarnya, I don't know ini meter atau enggak ya, gue tuh melihat banyak original konten yang muncul di bioskop online after a couple months later, maybe 3 bulan, 6 bulan, dia muncul di Netflix. Contohnya Story of Kale, Quarantine Tales. Jadi gue melihat kayak, gue nggak tahu kenapa dia strateginya kayak gitu ya, apa nggak laku gitu. Cuma itu membuat kayak daya nilai jualnya kurang aja gitu. Gue ngelihat kayak edit value kurang. Kenapa yang harusnya eksklusif di sini harus muncul di Netflix gitu. Jadi kenapa gue harus beli di sini kalau gue di Netflix udah kayak dapat semuanya. Itu sih. Ya, punya model Netflix atau model Amazon Prime seperti itu. Kemudian fitur-fitur mungkin yang minor-minornya gimana? Gue nggak melihat ada fitur-fitur minor yang cukup signifikan di sini ya gitu. Udah minor sebenarnya nggak perlu signifikan. Tapi memang nggak ada aja yang membuat gue kayak oke, ini keren, ini nggak gitu. Nggak ada fitur spesial. Nggak ada fitur spesial, bener-bener bare bone lah, simple banget. Cuman play, stop, bukan rewatch ya. Play, stop, rewind, fast forward, terus kemudian subtitle, HD, SD, dan dia nggak ada 4K, jadi secara feature bener-bener bare bone banget. Oke, langsung kita ngomong pricing sekarang. Tadi gue udah sempat mention dengan harga sekitar 10 ribuan. Ya. Biasa kalau diskon tuh 5 ribu, jadi kalau lagi promo 5 ribu gitu. 5.000 sampai 10.000, mungkin ada yang 15.000 soon to be. Ketika lu ketika lu beli filmnya, lu punya akses sekitar 3 hari setahu gue, 3 hari untuk menonton. Ya, 3 hari. Worth it nggak? Lupa expired. Worth it nggak? 10.000 sih murah ya, cuman kalau let's say kita pengen nonton banyak film, jadi kalah murah dibanding Disney Plus. Disney Plus Hotstar kan 100 ribuan kan untuk 1 tahun. Let's say kita pengen nonton 10 film di bioskop online, jadinya seharga langganan selama setahun Disney Plus, seperti itu. Jadi kalau kita compare secara langsung tanpa mempertimbangkan materi isinya, ya kesannya nggak worth it ya. Tapi kan kalau sistemnya rental gini kan kita bisa pilih kan. Mungkin akan lebih worth it lagi kalau misalnya durasinya itu lebih panjang lagi. 3 hari itu mungkin seminggu tuh akan lebih worth it buat gue. I see. Worth it atau enggaknya menurut gue tergantung cara nonton kalian. Kalian lebih suka nonton yang kayak subscription, jadi sebulan gue bisa nonton 50-100 film karena kalian nggak merugi, atau kalian lebih, kalau kayak gue sih ngerasa worth it aja karena gue picky gitu. Nonton gue nggak suka nonton semuanya, gue cukup picky, jadi ini kayaknya bagus, gue mau beli yang ini aja, 10.000 ya worth it lagi. Apalagi yang newly release gitu, yang new release gitu, ya gue dengan harga 10.000 ya oke lah daripada gue ke bioskop 50.000, 60.000 gitu, meskipun gue nggak dapat pengalaman experience itu, tapi kalau untuk short movie series itu worth it banget sih buat gue gitu. Apalagi Visinema membungkus semuanya dengan sangat bagus ya, gue nggak pernah ngeliat film Visinema yang gue nggak suka pun itu juga well made, so buat gue tetap worth it. Gue tetap worth it. Menurut gue film Visinema yang jelek yang gue tonton cuma persepsi doang. Habis itu. Oke, itu review dari kita. So, untuk summarize ini, platform ini memang untuk kalian yang suka dengan lokal konten, karena didedikasikan untuk film-film Indonesia yang indie dan produksi Visinema, dan keluaran terbarunya Visinema. Jadi kalau kalian suka dengan harga 10.000 aja, bisa dibeli dengan segala platform money payment, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, transfer, dan lain-lain, jadi semua mudah. Pengalaman menonton nggak begitu senyaman Netflix, tapi cukup kira-kira. Nah, gitu aja. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen di bawah kalau kalian pengen kita nge-review streaming service yang lain. Ada kata, play it, don't stop, just rewatch.